jangan-jangan uang 920 miliar itu adalah titipan untuk diberikan kepada hakim-hakim yang saat ini mau menghakimi Zarofrikar gitu. Ini kan dagelan jadinya. Makanya ini penting, transparansi itu penting diungkap. Siapa penerima, siapa pemberi, begitu ya. Ini silakan disambung oleh Abdul Fikar. Nah, kita pakar hukum pidana dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Supaya tidak kemana-mana, saya mau baca aja. Saya bikin tulisan, judulnya adalah Power Tend to Corrupt, ya, dalam penanganan kasus. Dalam penanganan kasus korupsi ada korupsi. Nah, itu judulnya. Ya. Kalimat itu ketika kita di Fakultas Hukum itu sangat populer, ya, karena ada ahli dari Inggris namanya Lord Acton, ya, yang menyatakan bahwa di setiap kekuasaan itu ada kecenderungan korupsinya, sekecil apapun kekuasaan itu, ya pasti ada kecenderungan penyimpangannya, gitu, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Nah, kacamata ini saya pakai untuk melihat kasusnya penanganan kasus Zarofrikar, ya. Zarofrikar itu sampai sekarang belum ada yang memecahkan rekor, ya. Ini penyuap yang belum, menurut saya belum ada, ya, karena jumlah hasil pekerjaannya itu sampai 920 miliar, itu kan. Satu Markus itu, satu makelar segitu, yang tertangkap itu ya Pak, ya. Mungkin lebih dekat itu mic-nya Pak, ya. 920 miliar dan emas mic-nya lebih dekat, ya. 51 kilogram, itu kan gila ini kalau menurut saya, ya. Kita nggak bisa bayangin, ya. Saya jadi lawyer berapa tahun, jadi nggak dapat tuh. Iya, mesin hitungnya sampai rusak itu punya kejaksaan ya, bayangkan. Satu orang saja menyimpan 1 triliun. Kalau di Indonesia ada berapa Markus, udah lunas hutang Indonesia. Nah, itu faktanya seperti itu, gitu ya. Faktanya seperti itu. Kemudian fakta itu ternyata dipindahkan ke dalam satu gugatan, dakwaan, gitu ya. Yang tadi sudah dibahas oleh Asmi, menyempitkan gitu. Kalau lihat dakwaan itu menyempitkan, terutama menyempitkan pihak-pihak yang terlibat sebenarnya dalam 920 itu. Gitu. Mestinya dia bisa lebar, bisa lebar dan bisa banyak gitu. Dilokalisir gitu ya. Nah, bahasa ininya betul Rahma, dilokalisir, ya, dilokalisir sedemikian rupa sehingga cuma menjadi kasusnya Jarop gitu. Ya belum kelihatan lagi. Ya padahal sebenarnya kalau lihat informasi dari pemberitaan sebelumnya 920 itu ada nama-namanya kalau nggak salah. Ada kasus ini, gitu kan. Nah itu sebenarnya saya nggak tahu apakah jaksanya tidak kreatif, apa sengaja memang melokalisir. Nah itu yang jadi persoalan, saya kira itu. Saya kira lebih yang kedua. Yang lebih kedua, karena kalau diterusin bisa jeruk makan jeruk. Gitu kan. Jangan-jangan kasus-kasus semuanya juga banyak ternyata pelanggannya. Betul. Ini kliennya ya, termasuk keputusan pilkada atau waktu keputusan kasus-kasus besar lainnya, begitu kan ya Pak Fikar? Betul. Oke, jadi kalau lihat dakwaannya itu kumulatif ya, karena 1 dan 2 gitu ya. Terus tapi juga ada alternatifnya. Di dakwaan yang pertama itu ada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua gitu ya. Jadi alternatif kumulatif sebenarnya ya. Jadi dia tetapi menurut aturan pidana meskipun kumulatif tetap yang dikenakan yang tertinggi gitu ya, yang tertinggi tapi tidak boleh juga lebih dari sepertiganya, kan ada aturannya seperti itu ya. Nah, kalau lihat faktanya, umpamanya di dalam dakwaan yang pertama itu ada didakwa pasal 6 ayat 1 jungto 15 dan
pasal 18 Undang-Undang Korupsi, ya. Nah, mungkin saya agak teknis nih, tapi saya kira juga ini bisa menjadi pelajaran. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 itu ini pasal suap sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya gratifikasi. Kalau lihat yang belakang memang gratifikasi, tapi sebenarnya pasal 6 itu pasal suap, ya. Dipidana dengan pidana penjara 3 tahun minimal maksimal 15 tahun, denda minimal 150 maksimal 750 juta, setiap orang yang memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkaranya, nah, supaya diserahkan kepadanya untuk diadili. Nah ini pasal ini sebenarnya pasal suap sebenarnya, ya. Jadi dia mau mempengaruhi hakim, ya, melalui suap yang dia dapat itu, ya, kemudian dengan yang pertama. Tapi ya, ancaman hukumannya cuma 3 tahun itu memang, ya? Ancaman hukumannya 3-15. Oh, 3-15. 3-15. Saya nggak tahu nanti dituntutnya berapa, ya. Tapi itu 3-15. Dendanya 150 juta, 750 juta paling banyak. Nah, kemudian di pasal 15 itu, ya, dijungtokan kepada pasal 15. Nah, kalau Anda baca pasal 15 Undang-Undang Korupsi, itu adalah dakwaan yang di samping perbuatan pokoknya, tapi juga ada perbuatan tambahan yang umpamanya ada bersama-sama, ya, ada permufakatan jahat, ya, ada, ya, pidana yang sama dengan pasal 2, 3, dan 5. 2, 3 itu korupsi karena jabatan atau korupsi karena perbuatan melawan hukum, ya. Nah, digabungkan ke situ. Nah, karena itu kemudian yang menarik lagi sebenarnya ditambahkan pasal 18. Pasal 18 itu hukuman tambahan. Ya, hukuman tambahan itu bisa banyak, tidak hanya uang pengganti, ya. Ada perampasan aset, ada pencabutan hak, ada penutupan korporasi dan sebagainya gitu. Sebenarnya agak luas itu, ya. Cuma mengarahnya kemana? Apakah Jarod punya korporasi? Saya kira juga punya, ya. Mungkin ada banyak sahamnya, ya, di perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat dakwaannya sebenarnya sudah cukup dipasang jaring, ya. Kan di sini ada pasal 5, kemudian ada pasal 6, ya. Ada pasal 12B. 12B itu gratifikasi, ya. Jadi saya nggak tahu apakah Jarod dianggap sebagai pejabat gitu sehingga dia dianggap menerima gratifikasi. Kalau menurut saya sih terlalu nggak juga gitu. Sudah ya pensiun, kan? Ya. Ya. Karena dia bukan pejabat pengambil keputusan, ya, iya kan? Bukan hakim. Bukan hakim, jadi gitu. Menurut saya 12B itu agak rancu gitu. Ya artinya nggak mungkin gratifikasi kepada dia, walaupun dia pegawai negeri juga, dia ASN juga. Bisa. Nah, dia kepanjangan. Cuma sebenarnya yang pas kalau mau dikenakan 12B itu ya bilangnya itu, ya, hakimnya itu yang pas gitu sebenarnya dikenakan itu. Nah, itu jadi sebenarnya dakwaan terhadap Jarod ini membuka kemungkinan menarik juga terdakwa pihak-pihak lain. Cuma kelihatannya sampai sekarang, ya, pihak-pihak lain ini belum belum disentuh gitu. Ya, sebenarnya sudah ada jaringnya tapi tidak di follow up begitu, ya. Karena misalnya harta dari Zero Free-Care saja mandek di 920 M itu saja. Apakah pasti kan punya harta lain sebenarnya, ya. Tadi itu perusahaan tidak diungkap begitu. Tidak diungkap. Padahal katanya juga ada indikasi Jarod itu jadi bank juga, ya, tempat penyimpanan juga gitu. Oh. Ya. Kalau mungkin Jarod mau terus terang, ya, itu akan ada banyak pihak karena itu banyak titipan. 920 itu tidak murni punya Jarod sendiri, tetapi juga ada titipan-titipan yang belum dia sampaikan gitu. Termasuk juga sekian puluh kilogram emas gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi tugas berat kejaksaan, harusnya membongkar secara tuntas gitu.
Ya, saya tidak tahu apakah hanya akan Jarop yang menjadi apa namanya, kalau bahasa sehari-harinya tumbal gitu ya, akan ditumbalkan gitu ya. Tapi sebenarnya sebagai penegak hukum kejaksaan seharusnya juga kreatif. Saya sih pikir lebih baik diserahkan ke KPK, ke KPK saja. Ke KPK saja. Biar aduk-aduk semuanya. Iya, saya itu heran juga ya. Kalau harus mau diusut tuntas ini ya Pak Fikar, harusnya keluarganya juga diperiksa kayak dulu Joko Susilo begitu kan. TPPU mestinya ya juga kan, TPPU. Tidak mungkin, kenapa kok seperti sangat lugu begitu ya, dianggap hartanya hanya 920 M itu, keluarganya tidak diperiksa, hartanya tidak diusut. Padahal kalau Joko Susilo tuh sampai istri-istrinya semua diungkap, rumahnya berapa, ini tidak terjadi. Ini menunjukkan itikat kejaksaan tidak sampai di situ begitu Pak Fikar. Ya, saya kira juga agak sulit gitu. Mungkin juga ada insting dia nggak mau jeruk makan jeruk. Maksud saya ada kode etik. Wah kalau diterusin nih bahaya nih, bisa jeruk makan jeruk gitu kan. Nah makanya bisa kena sendiri juga ini. Ini bisa didorong diserahkan ke KPK supaya bisa dibuka semua gitu sebenarnya. Ini gede loh, apa namanya, tidak melulu hanya Jarop gitu, tetapi juga ada banyak orang gitu. Ada banyak orang di dalamnya, termasuk itu tadi Jarop itu sebetulnya bank, dia tempat penyimpanan juga sebenarnya. Jadi menurut saya 920 itu tidak murni punya dia sendiri. Titipan ya. Nah masalahnya titipan siapa itu yang tidak diungkap begitu. Nah itu mestinya diungkap. Saya kira sementara itu. Itu saja. Jika Jaksa Agung tidak memberi sanksi kepada Jampitsus, maka analisa Dr. Asmi tadi itu mungkin berarti ada bagi-bagi juga begitu kan. Itu logika yang wajar jika dipertanyakan seperti itu. Baik, ini mungkin ditambahkan nih, silakan Pak Fikar. Ya, saya kira Jarop tidak bekerja sendiri ya. Jarop ada dalam satu sistem. Karena itu menurut saya harus dilacak dari situ gitu ya. Artinya kenapa Jarop bisa berperan seperti itu, karena dia ada pada satu kedudukan di dalam satu sistem yang besar sebenarnya gitu. Nah karena itu dia tidak akan bisa seperti itu kalau tidak umpamanya ada restu Ketua Mahkamah Agung. Kalau dia tidak bisa seperti itu kalau tidak karena kedudukannya dulu sebagai kepala di Pasar Minggu itu Balitbang ya, maka dengan kedudukan itu dia bisa kenal seluruh hakim se-Indonesia. Karena hakim se-Indonesia itu pasti pendidikannya di sana gitu, dan dia kenal gitu. Dan dia bisa mengusahakan bahwa hakim yang belum dapat pendidikan bisa pendidikan dan seterusnya. Nah, saya kira modal itu yang dipakai oleh Jarot yang akhirnya jumlahnya menjadi 920 miliar itu ya. Nah, karena kedudukan itu. Nah, sekarang soalnya adalah apakah Jarop bekerja sendiri gitu. Nah itu tadi saya bilang kalau dikembalikan kepada bahwa Jarop adalah hanya satu subsistem, artinya ada subsistem lain yang juga ikut bekerja. Menurut saya nggak pantas dia dituntut sendiri. Walaupun yang menguasai uang 900 sekian miliar itu cuma Jarop gitu. Ya, tetapi saya kira ada bagian-bagian lain, bagian-bagian subsistem yang lain gitu ya, yang mendukung Jarop. Apakah mendukung dalam pengertian ketika Jarop bekerja sampai pada satu posisi yang sedemikian rupa sehingga dia bisa mengatur semua hakim dan sebagainya, ya itu juga harusnya juga dilacak gitu. Ya, nah cuma itu tadi saya bilang ketika Jarop ketangkap gitu ya, ketika mau dikembangkan kasusnya, yang terjadi maka akan itu tadi jeruk makan jeruk gitu. Ketika masuk ke sini si pemeriksanya oh ya ini bagian dari komunitasnya juga gitu. Itu yang agak sulit itu gitu. Nah karena itu diperlukan satu pengambil keputusan yang tegas gitu. Siapa dalam hal ini? Nah kalau tadi disebut di atasnya Jarop ada Jampitsus ya. Jampitsus ya saya kira sebenarnya seharusnya Jaksa Agungnya yang bisa memerintahkan menuntaskan perkara ini secara keseluruhan. Tapi itu tadi seperti Rahma bilang, jangan-jangan bagian juga itu Jaksa Agungnya dari dari peristiwa ini kan begitu. Nah karena itu teman-teman dari masyarakat sipil ini terutama Pak Petrus ya biasanya dia punya terobosan
ya, apakah menggugat kejaksaan gitu ya dengan kasus ini gitu ya, atau melakukan trik hukum lain gitu umpamanya ya. Tapi ya sulitnya kan begini, kalaupun kan gini, kejaksaan itu tidak ada tandingnya ya, kalaupun ada ya KPK gitu ya. Agak takut dengan KPK juga, tapi dilarang KPK isinya juga orang kejaksaan. Nah itu juga yang agak sulit gitu, yang problem juga gitu. Sampai sekarang KPK walaupun undang-undangnya sebenarnya bisa dia melahirkan penyidik, dia bisa melahirkan jaksa sendiri, jaksa KPK, penyidik KPK. Tapi sekarang prakteknya semua masih diambil dari lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan. Karena itu kemudian ketika dia mau memproses itu ya itu tadi ada perasaan jeruk makan jeruk itu tadi. Nah, akhirnya atau memang sudah mengalir kemana-mana juga iya. uangnya juga kan. Nah, jadi cuma terlokasi di sana aja gitu. Nah, karena itu kemudian juga KPK menjadi mandul gitu. Ya, menjadi mandul, tidak berani membuka, tidak berani mengusut, padahal di depan matanya dia mengerti gitu. Ya, mengerti, apalagi kasus 920 ini kok cuma jarop gitu. Ya, saya yakin ya pihak-pihak yang merasa terlibat itu sudah menghubungi kejaksaan ya supaya tidak ketarik dalam perkara ini ya. Subsistem yang lain itu sudah membentengi sedemikian rupa. Nah, karena itu diperlukan sebenarnya jaksa agung yang berani, tapi susahnya kan juga jaksa agung bisa juga bagian dari situ. Nah, karena itu sebenarnya kan kita masih KPK itu harapan gitu sebenarnya, walaupun cuma 1%. Tapi ya sekarang ini susah ya, dengan komisioner yang sekarang ini kita tidak bisa mengharapkan apa-apa dari KPK. Ya karena tidak beda jauh dengan kejaksaan, dengan kepolisian gitu. Ya, dia menjadi lembaga yang biasa-biasa saja gitu. Sehingga ya dia berjalan seperti biasa. Nah, karena itu kemudian kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi penegakan hukum ya nggak bisa ditangani. Ya dia berhenti sebagai satu kejahatan yang memang tidak bisa dibongkar. Kalau ada kemudian jaksa atau polisi atau hakim yang terbongkar, itu karena dia nggak punya teman, dia nggak kerjasama ketika melakukan. Atau dikorbankan, sudah bekerja sama karena tekanan publik dikorbankan. Kadang-kadang seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi dia dikorbankan. Ditumbalkan. Walaupun sebenarnya bagian dari satu sistem yang lain, saya kira gitu. Dan seringkali yang ditumbalkan yang bagian yang terkecil sebenarnya ya kan, ada pentolannya begitu ya. KPK dan DPR untuk tidak bisa seenaknya sendiri ya, tidak bisa sesuka-sukanya begitu, bahwa ya setidak-tidaknya itu lebih baik daripada kita diam saja yang pasti ya. Mungkin seperti ini Pak Petrus, silakan ini Pak Petrus atau Pak Fikar. Saya kira lembaga-lembaga penegakan hukum seharusnya punya kesadaran ya bahwa penegakan hukum itu bukan hanya dilakukan pada mereka yang terlibat kasus gitu ya. Maksud saya orang-orang swasta atau figur-figur tertentu yang kemudian didudukan sebagai tersangka atau didudukan sebagai terdakwa. Tapi juga justru di dalam penegakan hukum itu juga ada orang-orang yang sebenarnya seolah-olah menduduki jabatan dan bekerja dengan benar, pokoknya seperti yang tadi diungkap habis oleh Pak Sugeng, ya. Tetapi sesungguhnya dia juga melakukan kejahatan, gitu. Dia juga memberantas korupsi, tapi juga di dalamnya ada korupsi. Nah, itu yang seharusnya juga mendapat perhatian gitu. Nah, cuma kan soalnya juga agak sulit kalau kita kembali kepada sistemnya. Orang ada bilang udah dikasih saja ke KPK. Nah, KPK sendiri isinya itu jaksanya ya masih dari kejaksaan, ya kan? Penyidiknya masih dari kepolisian gitu. Jadi bisa dibayangin kalau yang dilaporkan itu pejabat-pejabat kejaksaan, belum tentu juga bisa jalan di KPK gitu. Karena dia bisa menangani hari itu, besok dia nggak bisa pulang
ke kejaksaan. Nah, itu yang terjadi bisa seperti itu gitu. Nah ini yang menurut saya seharusnya KPK sudah bisa mulai melahirkan penyidik-penyidik mandiri, ya penyidik-penyidik KPK sendiri, demikian juga melahirkan jaksa-jaksa KPK sendiri. Sehingga dia punya independensi dan punya kemandirian, tidak tergantung pada lembaga lain. Karena itu kalau terjadi kasus-kasus seperti ini, KPK bisa bertindak tegas gitu. Artinya dia bisa menangani kasus ini meskipun umpamanya yang disidik itu dari sesama penegak hukum. Karena kan kalau lihat sejarah kelahirannya, justru KPK kan lahir karena lemahnya lembaga penegakan hukum anti korupsi yang lain gitu. Ya, karena itu kemudian KPK didirikan. Nah, itu yang dilupakan oleh insan-insan KPK. Ya, dia terbuai oleh penanganan kasus korupsi yang terus menerus datang. Padahal sebenarnya tugas, kalau lihat buka undang-undang KPK, tugas utama KPK adalah menangani korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, oleh penyelenggara negara. Itu sebenarnya tugas utama KPK. Tapi itu sepertinya dilupakan gitu. Dan ini harus kita ingatkan terus menerus gitu ya. Terutama oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga penegakan hukum di luar instansi pemerintah gitu ya. Ini harus diingatkan gitu. Justru dia dilahirkan untuk mengadili para penegak hukum sebenarnya. Penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kewenangannya. Itu jelas tuh ada di dalam undang-undang KPK itu jelas. Apalagi kalau buka penjelasannya. Itu sangat jelas. Tapi ini yang sepertinya dilupakan. Ya akhirnya KPK terjebak juga pada menangani kasus-kasus sama seperti Jaksa Agung. Menangani pengusaha, menangani pribadi-pribadi yang dianggap korupsi dan sebagainya. Padahal sebenarnya tugas utama dia menuntut penegak hukum yang korupsi. Saya kira begitu.